Pemirsa, Gunung Api Marapi erupsi hingga nampak abu vulkanik membumbung tinggi. Masyarakat diminta waspada akan potensi lahar dingin di musim hujan. Berbahaya sana. Oh, kini posisi di Baso ke sana ya. Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, erupsi sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Letusan diawali dengan dentuman yang terdengar hingga pemukiman warga di Sungai Pua dan Canduang. Di sejumlah titik nampak kolom abu pekat membumbung tinggi, namun di lokasi lainnya erupsi tertutup kabut. Dua 20 menit setelah erupsi, tiupan angin membawa hujan abu vulkanik ke Kecamatan Canduang dan Baso. Akibatnya, jalanan, kendaraan, dan rumah warga pun dipenuhi abu vulkanik. Berdasarkan pantauan pos pengamatan Gunung Marapi, erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 mm dan berdurasi sekitar 51 detik, namun tinggi kolom abu tidak teramati dengan jelas. Pada saat ini status Gunung Api Marapi pada level 2 atau waspada dengan tidak memasuki radius 3 km dari puncak erupsi atau cover back, dan jika terjadi hujan abu diharapkan pada masyarakat untuk selalu menggunakan masker. Ya, pada saat ini masih adanya potensi akan terjadinya lahar, jadi dihimbau pada masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika beraktivitas di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Api Marapi. Terkait aktivitas Marapi terlebih pada musim hujan, petugas mengimbau masyarakat tetap waspada dan tidak memasuki radius 3 km dari puncak Gunung Marapi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, momen dramatis terekam dalam bencana longsor dan banjir. Bayi berusia 2 minggu berhasil diselamatkan oleh tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat. Orang tua bayi malang tersebut meninggal terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman. Sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh mulai surut. Warga PD Jaya Aceh mulai mengais sisa-sisa harta benda yang terkubur material lumpur. Sepekan sudah bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Tanah Rencong. Kondisi darurat ini membuat warga kehilangan nyawa dan harta benda. Surutnya banjir di Kabupaten PD Jaya membuat warga kembali ke rumahnya untuk mengais sisa-sisa harta benda yang masih bisa digunakan. Raka Adi dan orang tuanya, warga desa Manyangcut, kini mulai mencari harta benda miliknya yang tertimbun material banjir dan longsor. Untuk saat ini rumah belum bisa dimasukin karena penuh dengan lumpur. Seperti yang Bapak lihat sekarang, rumahnya udah tenggelam sama lumpur. Kami tidak bisa apa-apa, pakaian semuanya sudah terendam. Kami hanya bisa menyelamatkan diri waktu kejadian. Jadi kami tidak bisa ngapain-ngapain lagi di rumah sini. Di Kabupaten PD Jaya Aceh, ratusan kendaraan roda 2 dan 4 hingga hari ini masih tertimbun lumpur dan belum dievakuasi. Dari PD Jaya Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari ke-8 proses pendataan korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatera masih terus berlangsung. Berdasarkan website resmi BNPB pada 2 Desember 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat, jumlah korban terus bertambah.
BNPB mencatat sebanyak 744 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 551 jiwa masih berstatus hilang. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin mengajak seluruh kementerian mengevaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada pasca bencana yang menerjang beberapa daerah di Sumatera. Dalam kegiatan workshop Kepala Sekolah untuk program SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat kemarin Senin, Caimin mengajak semua pihak untuk bahu-membahu memperbaiki kondisi negara saat ini. Ia pun menegaskan bahwa frekuensi bencana yang berulang merupakan tanda perlunya koreksi besar-besaran oleh pemerintah. Terkait hal itu, Caimin mengirim surat kepada 3 menteri, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq, guna mengajak seluruh kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada. Langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa MU-nya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut sejumlah pertimbangan pemerintah terkait desakan masyarakat agar Presiden Prabowo menetapkan status darurat bencana nasional. Pemerintah hingga kini belum menetapkan bencana nasional dalam banjir dan longsor Sumatera karena pemerintah pusat yakin Pemda bisa mengatasi masalah tersebut. Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing. Meskipun ada 3 kepala daerah yang mengaku menyerah, Pak, menanggapi bencana itu, bagaimana, Pak? Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama. Menurut Bapak perlu nggak Pak naik status ke bencana nasional, Pak? Ya, Presiden punya pertimbangan tertentu, saya kira itu kan kewenangan Presiden. Karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk kepres keputusan. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di bank daerah. Segera kami kembali.